Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kupas Kupas soal matematika dan lain-lain. Kali ini kita akan membahas soal tes potensi skolastik khusus bidang aljabar dan aritmetika. Nah, soal-soal tes skolastik ini biasanya diujikan untuk masuk ke perguruan tinggi tahun 2023 ini ya. Nah, di sini biasanya di tes skolastik itu ada banyak bidang, ada beberapa bidang studi termasuk bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan matematika. Nah, pada untuk matematika ini mungkin ada sekitar ya 40% lah ya dari soal tes potensi skolastik. Ini khusus kita matematika di bidang aljabar dan aritmetika. Kebetulan untuk kali ini sudah yang ketiga ya. Jadi tes potensi skolastik, aljabar dan aritmetika 3. Nomor 1. M dan N adalah bilangan positif. Jika M dibagi dengan N, hasilnya adalah 7 sisa 4. Manakah di antara pilihan yang berikut yang mengekspresikan M dalam N? Jadi A-nya itu 4N kurang 7, B-nya itu 7N kurang 4, C-nya itu 4N tambah 7, D-nya itu N per 7 tambah 4, dan E-nya itu 7N tambah 4. Jawab. Jadi kalau misalnya kita dibagi M dibagi dengan N, hasilnya adalah 7, sisanya 4. Atau bisa nanti ini artinya ya, 7 sisa 4 itu artinya M dikurang 4 itu sama dengan 7N ya. Artinya M dibagi N itu sama dengan 7 ya, habis hasilnya 7. Jadi 7 kali N itu di M-nya dikurang 4 sama dengan 7 dikali N. Nah, jadi ya, sisanya 4. Jadi kalau M dibagi N itu hasilnya 7, tapi sisanya adalah 4. Ya. Atau M itu sama dengan 7N ditambah 4. Bisa juga sebenarnya bilangan modul ya, M dibagi modul N itu sama dengan 7 ya, mod sama dengan 7 sama dengan 4 mod N ya, dengan modulo ya. Tapi kita buat saja seperti ini, artinya M dikurang dengan 4 itu kalau dihabis dibagi N, atau bisa ke M kurang 4 sama dengan 7N, atau M sama dengan 7N tambah 4. Jadi jawabannya adalah E, yaitu 7N tambah 4. Selanjutnya nomor yang kedua, jika 5 kurangnya dari 4 kali sebuah bilangan menghasilkan angka 25, maka berapakah bilangan awal? Kita jawab ya. Belum dijawab. Pilihannya dulu A3, B4, C5, D6,5, E7,5. Kita jawab. Misal bilangan itu adalah M. Jadi 4M tambah 5. Jadi jika 5 kurangnya dari 4 kali sebuah bilangan, artinya sebilangan jadi 5 kurangnya, berarti dia harus ditambah 5 supaya sama dengan bilangan angka 25. Atau kita bisa tulis 4 kali M ditambah 5 sama dengan 25. Maka M itu dengan bersama matematika ya, 25 kurang 5 dulu, kemudian bagi 4. Jadi 25 kurang 5 sama dengan 20 kurang bagi 4 sama dengan 5. Jadi jawabannya itu adalah C sama dengan 5. Jadi yang perlu kita lihat di sini, jika 5 kurangnya dari 4 kali sebilangan itu menghasilkan angka 25. Jadi 5 kurangnya, jadi kurang 5 itu 4 kali bilangan tersebut. Berarti 4M tambah 5 itu baru setara dengan 25. Begitu maksudnya ya. Jadi persamaan sederhana, M sama dengan 25 kurang 5 dibagi 4 sama dengan 20 per 4, itu sama dengan 5. Jadi jawabannya adalah C. Kemudian yang ketiga, untuk sebuah bilangan bulat M yang lebih dari 1, didefinisikan bahwa ini kurung 2 ini M itu adalah hasil penjumlahan bilangan bulat dari 1 sampai M. Nah, misalnya 4. Itu
sama dengan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 itu sama dengan 10. Nah, pertanyaannya, berapakah kurung 28 dikurang kurung 25? Apakah 20A? Apakah 21? Apakah 23? Apakah D 25 dan E apakah 29? Jawab. 8 itu berarti 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah sampai 8. Kemudian 5 itu sampai 1 sampai 5. Kalau kita kurang, berarti 1 tambah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 8 dikurang 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5, tersisanya itu ini ya. Jadi ini warna merah, sengaja warnanya merah supaya ini nanti dihilangkan. Tadi tersisa 678 ya. Jadi 6 tambah 7 13 tambah 8 21. Jadi jawabannya yang benar adalah bagian B ya, 21. Selanjutnya nomor 4. Setiap suku dalam sebuah barisan berikut merupakan satu kurangnya dari 3 kali suku sebelumnya. Jika suku keempat sama dengan 95, maka suku pertama barisan ini adalah A 4, B 11, C 12, D 23, E 33. Kita jawab. U4 itu artinya apa? Tadi dikatakan setiap suku dalam sebuah barisan tersebut merupakan satu kurangnya dari 3 kali suku sebelumnya. Satu kurangnya berarti 3 kurang 3 U3 kurang 1 ya. Satu kurangnya dari 3 kali jadi 1 kurangnya kurang 1. Jika suku keempat adalah 95, maka suku pertama adalah ya, U4-nya itu sama dengan 3 U3 kurang 1. Ini dianggap sebagai persamaan pertama. U3 itu sebenarnya 3 kali U2 U1, kemudian U2 itu 3 U1 kurang 1. Jadi kalau substitusikan persamaan 3 ke persamaan 2, hasilnya adalah U3 sama dengan 3 kali U1 dikurang 1, yaitu 9U1 kurang 3 dikurang 1, hasilnya 94, 9U1 kurang 4. Ini persamaan keempat. Substitusi persamaan keempat ke persamaan 1. Berarti 4 sama dengan 3 kali 9U1 dikurang 4 kurang 1, 27. 1 kurang 12. Ya, 3 kali 9, 27. 3 kali minus 4, minus 12 dikurang 1 atau 27. U1 kurang 13 sama dengan 95. Atau sama dengan 27 kurang U1 sama dengan 9 tambah 13 sama dengan 108. Maka U1-nya itu 108 per 27. Hasilnya adalah 4. Jadi jawabannya adalah bagian A. Selanjutnya nomor yang kelima. Jika X kurang Y kuadrat sama dengan 12 dan X kali Y sama dengan 1, maka X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan A-nya 14, B 13, C 12, kemudian D itu 11, dan E itu adalah 10. Jadi berurutan 14, 13, 12, 11, 10. Nah, kita jawab. X kurang Y kuadrat itu sama dengan 12. Jadi X kuadrat kurang 2XY ditambah Y kuadrat sama dengan 12. Yang belum tahu perkaliannya ya, yang bukan orang matematika. Jadi X kurang Y itu dikuadratkan di X kali X dulu, kemudian X kali minus Y, kemudian minus Y kali X, kemudian minus Y kali Y. Maka kalau X kali X kuadrat, ada dua bentuk X kali Y minus dengan minus XY, kemudian Y kali X itu juga minus XY, berarti ada 2, berarti min 2 XY. Kemudian min Y kali min Y hasilnya adalah Y positif, yaitu Y kuadrat. Itu sama dengan 12. Sedangkan ditentukan di sini X kali Y sama dengan 1. Maka X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 12 tambah 2XY. 2 kali 1 berarti sama dengan 2. 12 tambah 2 sama dengan 14. Jadi jawabannya adalah A. Tidak ada hal besar yang pernah dicapai tanpa antusiasme. Ralph Waldo Emerson. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.